Pak Zaini, kira-kira kalau berkaitan dengan apa politik transaksional atau tadi kita katakan money politik yang sering kita dengar isunya itu berkumandang gitu ya. Menurut Bapak, kira-kira apa langkah konkret yang dilakukan oleh pemilih untuk tidak mudah terpengaruh dalam hal ini? Karena kan kita sama-sama tahu nih, apabila sudah berbicara tentang money politik, tentu dalam tanda kutip sasarannya adalah pemilih. Betul. Oleh karena itu, kira-kira apa langkah konkret bagi pemilih itu untuk menghindari hal ini? Atau bahkan memang diinginkan, gitu kan? Ya, baik. Saya kira langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemilih, paling tidak harus mendapat support dari kita sebagai penyelenggara. Kita harus menyadarkan mereka terkait tujuan suatu penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, kemudian dampak baiknya maupun dampak buruknya ke depan. Itu pertama harus kita sadarkan mereka. Karena jangan-jangan mereka itu tidak tahu begitu ya, tidak paham bahwa agenda 5 tahunan ini ternyata selain dalam konteks untuk mencari pemimpin, tetapi di situ banyak juga oknum begitu ya. Oknum yang kemudian mengobok-obok pikiran para pemilih pemula ataupun pemilih cerdas ini untuk menjadi tidak rasional, seperti bahasan kita dari awal tadi. Kemudian yang kedua, saya kira ini saatnya buat anak-anak muda di Sanggau untuk berpikir secara rasional tadi. Jadi mereka ini harus kita beri ruang untuk menjadi, dalam tanda kutip, menjadi relawan yang mengkampanyekan tentang pentingnya kita untuk tidak terjebak dalam money politik di dalam pilkada maupun pemilu. Nah, ruang-ruang itu bisa dilakukan dengan salah satunya malam ini kita membuat podcast ini yang diselenggarakan oleh KPU, atau mungkin ke depan ada upaya lain yang pada prinsipnya untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Saya yakin sepanjang mereka ini adalah pemilih yang cerdas, pasti mereka bisa berpikir dan membedakan mana yang mesti saya pilih berdasarkan hati nurani, berdasarkan pikiran yang rasional, atau saya yang sudah di kader ini masih harus terjebak ke dalam praktek money politik dan lain-lain. Saya kira demikian Pak Ketua. Ya. Apa sih kira-kira bahayanya Pak politik uang ini di masyarakat bagi demokrasi kita tentu? Oh, sangat bahaya, sangat bahaya. Karena yang tadi saya katakan di awal, selain itu menciderai calon yang lain, juga menciderai hak daripada calon pemilih itu sendiri. Orang yang tadinya dengan hati nurani, dengan sadar pengen milih seseorang karena visi misi, citra diri, gitu kan? Kalau di kampanye itu, tiba-tiba karena dorongan tertentu, karena hasutan tertentu, kemudian dia menjadi memilih atau tidak memilih, kan begitu? Baru kemudian bilang, oh salah pilih. Nah, itu dia. Baru kemudian dibilang salah pilih, dan kemudian menyesal 5 tahun gara-gara salah pilih tadi. Akhir-akhirnya kan program visi misi yang dijalankan ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara banyak. Betul sekali Pak Ketua.